Jadi kita akan menyelesaikan sisa hutang saya, yaitu tentang elementary Java programming. Sebetulnya saya sudah menyebut ya minggu lalu bahwa ada satu section yang memang saya skip dulu minggu lalu, dengan harapan Anda bisa mulai ngintip duluan. Slide-nya udah dibuka kan di Skele, udah sempet ngintip. Tadi juga di mini quiz sudah ada beberapa yang mungkin kebagian pertanyaan yang hubungannya dengan satu subsection ini yang belum dibahas di kelas. Tapi sebelum saya masuk ke yang terakhir itu, saya akan short review yang udah dibahas minggu lalu, cuma sebagai recap dan memastikan kita semua ada di titik yang sama. Jadi overall ini yang kita bahas minggu lalu. Kita membahas beberapa basics tentang Java, lalu selections, if else, true false, boolean statement, dan juga loops. Nah, saya tadinya memang berharap bahwa ini kan akan menjadi pengantar ya dari pergantian dari Python ke Java. Logiknya sih tidak berganti ya logiknya. Jadi semoga belum terlalu sulit. Kalau saya lihat di weekly reflection, sepertinya saya cukup tepat ya. Jadi banyak yang masih merasa cukup oke dengan materi kali ini. Semoga begitu seterusnya. Jadi yang basics itu kita bahas tuh ya, ada identifier. Identifier itu kayak nama ya. Jadi ya, namanya siapa, saya namanya Laksmita, itu identifier saya, dan begitu pula dengan variabel, kelas dan method yang kita punya, kita semua punya, yang kita bikin di Java akan memiliki suatu identifier, dan di situ kita gunakan untuk inisialisasi dan deklarasi dan inisialisasi variabel seperti yang ada di atas sana. Nah, kita mau ngasih nama apa nih ke variabel-variabel kita atau ke method kita atau kelas kita gitu. Up to you, bebas. Pada dasarnya sebetulnya nama apapun yang mau dipakai boleh. Akan tetapi untuk praktek yang baik, kita latihan dari sekarang untuk menggunakan naming convention yang sesuai dengan good Java programming practices, dengan menggunakan camel case untuk variabel, Pascal case untuk classes, dan yang lainnya jarang dipakai ya. Lalu kita juga, walaupun tidak ada ketentuan namanya harus apa, tetapi sama seperti Python juga, sama dengan bahasa pemrograman manapun, it's good practice untuk menggunakan judul yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh program tersebut. Lalu kita juga udah belajar tentang constant final variables, kita sudah coba dengan Py ya di contoh yang kemarin kita pakai. Lalu kita belajar tentang penggunaan scanner untuk mendapatkan input ya. Lalu kita belajar banyak sekali tentang operator, lalu operator matematis biasa, lalu precedence-nya bagaimana. Lalu ada yang baru-baru mungkin yang tidak ada di Python, ada augmented assignment, ada increment plus plus min min seperti itu. Lalu terakhir kita juga belajar tentang casting, karena ada jenis-jenis data type ini ya, karena inilah Java itu static programming, sehingga begitu diberikan dia itu double, dari awal kita compile double, dia akan selamanya double. Jadi kalau kita pindah-pindah antara tipe data, maka akan terjadi widening, nambah lebar nih yang disimpan, data yang disimpan, atau narrowing, tambah sempit atau tambah kecil kemungkinan value yang bisa disimpan. Nah, yang akan saya sorot di sini adalah, saya akan ulangin sedikit itu tentang scanner. Karena kebetulan saya notice di weekly reflection ada beberapa yang masih agak bingung dengan scanner. Dan juga tadi ada ya di quiz ya. Nah, jadi tadi ada di quiz ya yang ini, yaitu input from the console using scanner. Ada beberapa poin atau bagian penting yang tadi ditanyakan di mini quiz, yaitu yang pertama adalah import Java util scanner, di mana saya itu ngimpor dari library package Java util ini, itu disitulah tempatnya definisi scanner. Kalau saya mau pakai scanner, saya pinjem, saya minta ke si java.util.scanner ini, saya mau pakai satu dong scannernya. Kemudian kemarin kita sudah lihat, setelah saya sudah pinjam scannernya, saya mendeklarasikan suatu scanner baru. Saya pinjam scannernya, saya bikin yang baru, new scanner, dan saya menggunakan input dari keyboard, yaitu system in. Lalu saya kasih nama identifier input di dalam contoh ini. Kan nggak harus ya, saya boleh kasih nama apapun. Kemudian dari input ini saya bisa mendapatkan next it, kalau saya butuh next line, saya mungkin juga bisa perlu next double, dan seterusnya. Kita sudah lihat itu minggu lalu.
bahwa ada satu lagi yang menjadi good practices dalam penggunaan scanner, yaitu kita perlu menutupnya setelah selesai dipakai. Kenapa? Ya itu, takutnya resource leak ya kalau scannernya terus-menerus membaca input. Nah, sebenarnya kalau sampai saat ini dalam konteks kuliah DDP 2, selama ini contoh-contoh program yang kita pakai, ini kan program kecil ya, lalu nggak lama cuma ada satu kelas main, nggak lama kita eksekusi langsung selesai ya, terminate ya. Jadi ketika kita terminate program ya scannernya juga akan ditutup. Nah, tetapi tentu saja ini kan karena kita pakai program kecil-kecil. Tapi bagaimana kalau nanti suatu saat kita membuat program yang lebih besar, multiple classes, multiple methods, ini ada rentan terjadi resource leak jika saya tidak menutupnya dengan eksplisit. Jadi terima kasih yang sudah mengingatkan melalui weekly reflection minggu lalu. Lalu terakhir kita sudah belajar sedikit tentang selections. Ada if else, multi-way if else, dan switch. Switch ini adalah yang baru ya, binatang baru ya yang ada di Java. Dan itulah kaitannya dengan conditionals ya, kata-kata lainnya adalah conditionals, dan kita bisa menggunakan itu untuk mengatur flow dari program kita. Dan yang terakhir itu adalah looping, yaitu kita udah belajar ada beberapa jenis loop. Yang pertama while, itu sudah tahu ya. Kemudian ada juga do while, jadi paling tidak kita akan mengeksekusi statement satu kali sebelum dia ngecek condition. Lalu kita punya for. Dan terakhir kita juga memiliki break and continue keywords yang penting untuk mengatur loop tersebut. Nah, ini adalah subsection yang memang belum saya bahas minggu lalu, saya skip dulu. Tetapi nanti akan dilihat di akhir section ini sebenarnya semuanya cukup kalau Anda pelajari atau baca sendiri. Ini ada, sorry sebentar. Seperti yang ada di judulnya, kita akan fokus ke beberapa kelas, yaitu mathematical class, math class yang ada function-function matematis, lalu ada juga character class in Java, dan juga string class in Java. Karena ini selama ini kita udah mulai pakai, tapi belum dibahas dengan detail itu binatang apa. Jadi yang pertama kita punya yang dinamakan kelas math. Nah, please perhatikan ininya ya, saya berikan ininya, tautannya untuk setiap kelas yang saya bicarakan, dan sengaja yang saya gunakan di sini adalah Java versi 17 yang terbaru ya. Walaupun sebenarnya kalau yang math gini sih saya rasa nggak berubah ya, dari dulu masih sama terus. Saya akan tunjukkan ya tautan itu apa. Ini adalah dokumentasi kelas Java. Nah, di sini kita punya kelas math di Java. Kita bisa tahu bahwa di dalam kelas math, kita punya beberapa hal yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita punya beberapa konstanta yang bisa dipakai. Jadi yang udah pasti kita bisa pakai adalah E itu Euler number, dan juga pi, yang kemarin kita udah pakai. Kemudian kita juga punya beberapa method yang bisa kita panggil dari kelas math, yaitu absolut, apalagi sih yang Anda notice di sini banyak ya. Ada eksponensial, ada juga max, min, banyak function-function matematika yang bisa dimanfaatkan, termasuk matematika function-function trigonometri. Jadi nggak perlu kita yang membuat functionnya tersendiri. Jadi di sini ini hanya sebagian ya, ini nggak semua yang ada di math, tetapi untuk class methods-nya ada beberapa yang kita sorot, yaitu yang metode trigonometri, eksponensial, pembulatan, min, max, dan seterusnya. Nah, termasuk si pi dan Euler tadi. Ini trigonometric methods, ini bukan kuliah kalkulus ya, jadinya saya nggak akan jelaskan apa itu sin, cos, mana yang arc, sin, dan arctan ya. Tetapi intinya kalau Anda memerlukannya, Anda bisa memanggil metode-metode ini untuk menghitungnya untuk Anda. Jadi nggak perlu kamu cari atau mendefinisikannya sendiri. Apalagi yang mungkin kepake?
eksponensial ya, perpangkatan ya. Jadi kita bisa menghitung power of, kita bisa menghitung log, kita bisa menghitung log. Ini log natural logarithm ya, natural logarithm ya. Kalau ini log to basis 10, kemudian ada juga perpangkatan yang custom dan juga square root. Kita juga bisa membulat-bulatkan. Nah, ini tidak sama dengan ini ya yang kemarin kita sempat bahas, tidak sama dengan mengubah suatu variabel yang data type-nya double menjadi integer. Tidak sama ya. Kalau misalnya data type yang double jadi integer tadi, dia melakukan truncation, langsung dipotong aja komanya. Sedangkan kalau kita mau melakukan pembulatan, kita maka bisa menggunakan pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, nearest integer, dan ini nih dijelaskan dia kemana, int math, floor, plus, stuff, and so forth. Selain itu ada juga beberapa method-method lainnya yang uncategorized yang mungkin dapat bermanfaat, termasuk randomization, absolute, dan seterusnya. Oh, sorry. Kita akan coba, ingat ya, yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah pernah melakukan perhitungan luas ini. Nah, menghitung luas dari lingkaran. Pi yang kita pakai adalah pi yang datang dari definisi kita. Saya bilang, oh pi itu adalah 3,14. Itu kata saya. Tapi kalau kita lihat tadi di sini, sebenarnya pi itu sudah didefinisikan oleh Java. Kita sudah punya. Jadi sesungguhnya saya tuh kalau perlu pi, saya tuh nggak usah repot-repot mendefinisikan pi. Saya tuh bisa aja langsung menggunakan yang bisa saya ambil dia punyanya kelas math. Saya ngambil konstanta pi yang dimiliki oleh kelas math. Lalu kalau saya ingin melakukan itu, sorry tadi saya tutup, harusnya nggak saya tutup ya. Saya dapat melakukan compute area, typo. Lalu saya bisa ya, dan saya menghitungnya. Lihat precision yang dimiliki oleh pi yang dipunyai oleh Java adalah seperti itu. Kalau saya iseng nih ya, saya ingin tahu kalau berapa sih math pi yang dimiliki oleh kelas math tersebut. Iseng ya mau tahu pi yang dia pakai itu sampai berapa koma tuh precisionnya. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah standarisasi ya. Seandainya saya punya program yang besar, ada bagian yang perlu pakai pi di sini dan di sana, kita pakai semua imported dari kelas math. Tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan yang bisa terjadi. Kalau misalkan saya lagi ngerjain bagian sini dari program dan teman saya lagi ngerjain bagian yang lain, kalau saya sih ngitung pi 3,14 aja, tapi ternyata teman saya sukanya precision sampai 5 desimal di belakang 5 angka di belakang desimal. Kan jadi tidak akan sama ya, akan ada error yang terjadi. Jadi kalau kita pakai yang standar punyanya Java, tentu saja itu sudah automatically standardized. Kita nggak perlu mikirin apakah seragam, apakah sama dengan yang lain atau enggak. Oke, sampai di sini itu adalah kelas math. Banyak sekali yang bisa dipakai. Saya nggak akan bahas satu-satu ya, karena semuanya ada di dokumentasi dan emang tergantung butuhnya apa. Selanjutnya, kita juga punya karakter di Java. Di Python juga punya sih ya. Nah, untuk karakter di Java, itu di-encode menggunakan Unicode ya. Unicode itu adalah encoding scheme-nya, punyanya siapa saya lupa, yang mengencode setiap karakter menjadi 16 bit. Itu ditulis dengan ini ya, hexadecimal code seperti itu. Nggak usah dipikirin. Nah, tetapi kurang lebih yang perlu diketahui adalah ketika saya punya suatu data type yang jenisnya char, itu saya simpan sebagai Unicode. Artinya apa? Bisa saya tambahin ya, bisa saya tambahkan, bisa saya
manipulasi secara matematis karena itu ada kode angka di belakang. Intinya sih di situ. Sehingga ketika saya mulai dengan char A, saya bisa plus-plusin sebetulnya walaupun dia bukan number, dia bukan angka, dia bukan integer, tapi saya plus-plus karena dia di code di belakangnya itu kalau diteruskan, ditambahkan dia akan terusin ke code berikutnya. Ini adalah beberapa contoh. Jadi ini A bisa ditambahin, lalu ini adalah suatu karakter, ternyata karakter ini adalah karakter alpha. Nah, ini mungkin saya coba sambungkan dengan pertanyaan tentang increment-decrement yang sebelumnya sudah muncul. Nah, di sini saya taruh plus-plusnya duluan sebelum CH, karena saya ingin karakternya itu ditambah dulu, baru dicetak. Seandainya plus-plusnya saya taruh di belakang, yang akan terjadi yang kecetak di sini A lagi. Karena dia dicetak dulu, baru di increment. Gitu ya, itu salah satu saya sambungkan sedikit dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau gitu mungkin jadinya penting untuk mengetahui beberapa Unicode penting ya yang mungkin bisa dipakai. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa karakter yang mungkin akan perlu dipakai mungkin di dalam ketika saya mau bikin program, ketika mau nyetak, ketika memberi prompt kepada user. Dan mohon maaf. Dan yang bisa dilakukan adalah menggunakan ini namanya escape sequence ya. Jadi saya bisa pakai backslash something di dalam mencetak seperti ini. Karena kalau enggak dia akan nganggap si kutip itu akan dianggap sebagai ini ya, pembatas dari string literal yang mau dicetak. Nah, ini karena banyak simbol-simbol spesial di dalam Java, kalau seandainya di sini saya nggak pakai backslash, dia akan anggap, oh stringnya udahan di sini. Lalu akan terjadi syntax error. Tapi karena saya kasih backslash, saya tuh ngasih tahu bahwa maksud saya ini adalah si karakter kutip beneran mau saya cetak apa adanya di sini. Sama seperti math, kita juga punya suatu kelas Java yaitu character class. Ini adalah dokumentasinya ya. Kita bisa lihat di sini saya akan carikan ya karakter java.lang.character. Ding ding ding. Sama ya. Jadi akan buka dia adalah java.lang.character. Kita akan lihat dia punya sama seperti math, dia punya beberapa fields yang bisa dipakai, ada beberapa method juga yang bisa dipakai. Ini ada method yang bisa dimanfaatkan. Contohnya compare, kita bisa membandingkan char dan seterusnya. Saya akan berikan beberapa contoh di sini. Dikasih tahu apakah karakter saya digit, apakah letter or digit. Kita bisa ya sebetulnya kita bisa mendefinisikannya sendiri karena untuk setiap karakter itu kan ada nilainya tadi kan ya, ada nilainya. Jadi saya tahu kalau dia antara range nilai apa dan apa, dia pastilah digit misalkan. Tapi ngapain repot-repot? Ternyata Java sudah menyediakan function-function tersebut melalui method di karakter class. Kita juga bisa melakukan konversi. Kalau tadinya saya punya karakter B kecil, mau saya ganti jadi uppercase, saya bisa dengan mudah menggantinya menjadi uppercase. Misalnya seperti itu. Silakan lihat link tadi untuk dokumentasi paling lengkap untuk semua method yang bisa dimanfaatkan dari kelas karakter. Selanjutnya, ini mungkin yang saya akan bahas dengan paling lama ya, dengan paling panjang, yaitu Java Strings. Emang Java Strings ini sudah dipakai dan kita udah pakai dari kemarin-kemarin sebetulnya, tetapi sekarang saya kasih tahu ini adalah suatu string namanya. Si string itu yang dimaksud di sini adalah string yang kontennya karakter, jadi karakter berderet gitu ya. Dan tadi selama ini kita membahas nilai variabel di Java itu kan yang primitif ya. Saya sempat bilang nggak usah dipikirin dulu yang lainnya, pokoknya dia primitif, ada integer, double dan seterusnya. Nah sekarang kita punya yang baru, binatang baru ini namanya Java String, dan ini adalah suatu reference type. Artinya ketika saya bilang A sama dengan, jadi ketika saya bilang string A sama dengan something, variabel A itu tidak berisi apapun yang saya isi. Jadi gini ya,
Saya punya string A sama dengan apa ya, DDP2 misalnya gitu ya, saya punya string A. Nah, A yang saya punyai, si lokasi memori A yang saya punyai ini isinya bukan si kutip string DDP2. Ini saya salah ya, ternyata DDP2. Melainkan isinya suatu reference atau suatu pointer, is not the right word, bukan pointer ya, tapi dia memiliki reference menuju ke suatu lokasi di memori yang memiliki tempat string DDP2. Itu yang dinamakan reference type. Sedangkan ketika saya mempunyai integer B sama dengan 3 misalkan, ya tempat lokasi memori B saya itu isinya ya 3 gitu. Sedangkan kalau yang reference type isinya bukan datanya apapun konten itu sendiri, tetapi suatu reference ke lokasi lain di dalam memori. Saya hapus dulu ya. Nah, ketika saya punya suatu string dalam program Java, contohnya ini ya ABC atau DDP2, ini adalah suatu instance atau suatu contoh dari suatu kelas string. Untuk mengerti apa itu maksudnya instance, saya akan ingatkan kalian kepada si scanner yang tadi udah kita pakai. Ketika saya mempunyai suatu scanner, apa yang saya lakukan? Saya pernah bilang ya, kita kan ngimpor java.itu.scanner. Itu tempatnya, itu library-nya, itu kelasnya, kelas scanner yang udah didefinisikan oleh Java. Di situ dia punya segala ketentuan sama seperti ini, seperti kelas-kelas yang kita tunjukkan di sini nih. Ini saya tunjukin aja kali ya. Jadi gitu ya, dia punya definisi, dia punya mungkin konstanta, mungkin dia punya method-method. Ini adalah definisi dari scanner yang ada di Java. Lalu saya ingin menggunakan salah satunya di dalam program saya. Maka dari itu saya tuh perlu menggunakan ini nih. Saya perlu bilang, oh saya mau pakai satu dong jenis scanner. Saya bikin yang baru ya, pakai kata new. Saya bikin jenis scanner, tetapi saya akan kasih nama punya saya input. Begitu. Jadi dalam konteks ini kita itu mengambil instance dari objek scanner, kita kasih nama input. Begitu pula dengan string. Ketika saya punya string yang kita pakai kutip tadi, DDP2, itu adalah instance dari kelas string. Semua string yang kita bisa bikin dalam program adalah instance dari kelas string. Sehingga ada beberapa cara untuk kita memanggil method-method yang tadi ada di dokumentasinya. Oh, sorry, saya belum buka ya dokumentasinya ternyata. String, kita buka string. Nih, kelas string. Ada beberapa cara untuk memanggil, ini kan metodenya banyak ya, ada method apa bla bla bla, banyak metode yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya bisa memanggil dengan dua cara. Yang pertama, saya gunakan variabelnya. Variabelnya kan ini S di sini namanya. Saya panggil length. Selain itu, saya juga bisa menggunakan static method, yaitu saya nggak punya string sendiri, saya nggak punya instance sendiri, melainkan saya panggil aja dari kelas string dengan huruf besar untuk memanggil beberapa method-method yang ada. Beberapa method yang mungkin bermanfaat at this point untuk kamu adalah misalkan char add. Bisa dilihat di sini ada method char add untuk lihat ini message ya. Ini saya punya string message, welcome to Java. Kemudian saya mau lihat, saya mau lihat message.charadd. Ini berarti saya manggil pakai instance method ya. Jadi saya pakai variabelnya apa, lalu saya panggil charadd. Di 0 ada apa? Tentu saja dia harusnya keluarnya W. Lalu ada juga length, berapa panjangnya string tersebut. Dia akan keluar 15, kan mulainya di 0 ya. Lalu message charadd 14 apa? Dia akan keluarkan huruf A. Maka kalau saya punya seperti ini, harusnya ketika charadd 5,
Harusnya dia mengeluarkan output sebagai berikut. Sebaliknya, kita juga dapat, ini kan saya punya nomornya, saya tahu lokasinya, saya minta karakternya. Nah, sekarang juga saya bisa lakukan sebaliknya. Jadi dari method ini, saya pengen tahu, dari string ini saya pengen tahu indeksnya si O itu ada di mana. Jadi kalau tadi saya kasih tahu di tempat nomor 5 ada apa, nah sekarang saya mau sebaliknya. Si O itu ada di mana? Nah, saya mau tahu, Anda bisa ngelihat di mana di dokumentasinya kalau penasaran, dan ini akan saya berikan sebagai presensi sekalian. Jadi betul ya, ini adalah index of char is 4. Padahal mungkin Anda mikirkan O-nya lebih dari 1, ada di sini, lalu ada di situ. Mohon maaf. Maka yang akan terjadi adalah dia akan mengembalikan indeks yang paling pertama dia temui. Jadi dari awal dia lihat baru ketemu O, dia akan langsung mengembalikan. Nah mungkin Anda akan tanya, loh kalau gitu kalau lebih dari 1 saya mau tahu O-nya ada di mana saja, gimana dong caranya? Nah itu nanti Anda bisa lihat ya, di sini bisa lihat kalau saya nggak salah, itu ada kok cara-caranya untuk bisa menemukan. Jadi misalnya ini last index of. Jadi bisa dilihat ini adalah indeks yang terakhir, last occurrence. Kalau hanya sekedar pakai index of, maka dia akan memberikan yang pertama dan seterusnya. Pada dasarnya logikanya adalah silakan lihat dokumentasi Java. Hal lain yang mungkin bermanfaat adalah substring. Gimana supaya kita bisa mengambil substring dari seluruh stringnya. Contohnya yang seperti ini, saya ingin mengambil substring dari 0 sampai K. Tadi K saya 4 kan? Jadi dia akan memberikan substring seperti ini. Jadi ada banyak sekali metode-metode, tentu saja saya tidak bahas semua-muanya yang ada di dalam contoh, tetapi Anda bisa refer ke API tadi dokumentasinya untuk melihat semua metode yang ada di kelas tadi apa? String. Lalu apalagi yang bisa dilakukan dengan string? Kita juga bisa melakukan concat pada string. Jadi contohnya kita bisa menggunakan function concat, yang ini punyanya kelas string tadi, kita punya method concat. Kita lihat tadi kita punya method concat ya, harusnya concat. Nah, kita punya method concat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan plus dalam hal ini. Jadi kalau plus itu biasanya kita gunakan untuk menjumlahkan yang numerik. Dalam konteks string kita menambahkan string dibaliknya. Jadi contoh di sini kita lihat saya punya ABC. Nah, saya punya string CDE. Nah, saya mau dong nyetak si ABC ditambahin string CDE tadi, jadinya apa? Ya, ABC, CDE, seperti itu. Lalu saya bisa ambil substringnya, dan seterusnya. Ini hanyalah beberapa praktek main-main dengan method yang ada, termasuk juga dengan mini quiz yang tadi. Mungkin ada yang kebagian yang ini. Ini adalah section tentang string sebenarnya. Saya punya suatu string Doraemon. Lalu saya redefine string saya adalah Doraemon ditambahkan panjangnya Doraemon. Jadi seperti yang mungkin Anda duga, hasil yang akhir dicetak bukan suatu bilangan ya, melainkan suatu string yang yang isinya adalah Doraemon tambah berapa? Panjangnya 8. Jadi harusnya output yang di sini dipilih adalah Doraemon 8. Selain itu masih banyak yang bisa dilakukan untuk string. Ada juga konversi yang bisa dilakukan untuk string yang hurufnya kecil jadi huruf besar. Bisa kita trim kalau ada yang spasi-spasi yang berlebihan. Lalu kita juga bisa mengubah dengan parsing untuk mengganti tipe dari dari string
kita jadikan value integer, dari string kita jadikan value double, dan seterusnya. Jadi boleh ya interaksi antara data type yang beda-beda ini bisa terjadi. Nah, ingat tadi ketika saya katakan bahwa string itu adalah suatu reference type atau reference data type. Nah, di sini yang menjadi tricky ketika kita menggunakan sama dengan. Nah, kalau tadi saya punya integer, kan saya bilang saya punya integer B sama dengan 3. Maka di tempat memori tempat saya nyimpen B ini isinya memang 3 gitu. Sehingga ketika saya lakukan if B sama dengan 3 gitu, dia akan cek ini isinya 3. Oh iya, benar kok sama dengan 3. Dan ini adalah equality yang bisa dievaluasi menjadi suatu Boolean statement. Nah, sekarang yang jadi issue adalah ketika saya menggunakan string. Tadi saya sudah katakan bahwa string itu kan adalah suatu reference variable. Jadi kalau saya punya string A sama dengan DDP2, sorry ya tulisan saya jelek, DDP2, tempat memori A saya ini isinya bukan string DDP2, melainkan suatu alamat hashcode ya, misalnya ABC apalah gitu, yang menunjuk ke tempat di memori tempat DDP2 itu disimpan. Sehingga ketika ada evaluasi A sama dengan DDP2, ini tuh sangat-sangat stringent. Saya tuh mau ngelihat apakah A itu menunjuk ke precisely DDP2 ini, string ini. Padahal saya bisa saja memiliki 2 buah string DDP2 pada lokasi variabel, lokasi memori yang berbeda-beda. Sehingga saya tuh nggak bisa menggunakan sama dengan untuk membandingkan string. Bukan nggak bisa sih, bisa aja, tetapi kalau itu bukan exactly the same spot, exactly the same reference, ya dia akan anggap itu tidak sama. Jadi untuk yang berikut ini kita akan langsung praktekkan saja. Tadi kayaknya saya sudah sempat siapkan deh. Saya sudah sempat siapkan untuk mengetes strings ini. Saya gedein dulu ya. Kita akan coba lihat apakah yang terjadi. Testing. Ini coba lihat. Ini adalah true, null, false katanya. Jadi jawabannya adalah true, null, dan false. Ini ada jawabannya nggak ya di sini? Saya simpan nggak ya? Nggak ya, nggak saya tulis. Oke, kalau gitu saya akan tulis sendiri. Ini adalah true, ini adalah null, ini adalah false. Karena coba kita lihat step by step. Saya punya S1, nih S1, yang menunjuk ke suatu tempat di mana ada tulis string 2, S2, dia membuat string baru, new katanya. Sehingga dia akan menunjuk ke suatu tempat, mungkin tempat lain ya, yang tulisannya hello gitu ya. Kalau saya menggunakan method equals punyanya string, dia akan bilang true, karena ini adalah method yang memang membandingkan kontennya S1, atau bukan konten, mohon maaf, string yang ditunjuk oleh S1 sama nggak dengan string yang ditunjuk oleh S2. String yang ditunjuk oleh S1, apakah ketika saya compare ke S2, apakah ada perbedaan? 0. Ya kan, tulisannya compare to returns an integer greater than 0, equal than 0, or less than 0 untuk lihat beda atau enggak. Kalau 0 berarti kan sama. Tetapi ketika saya minta untuk ngecek apakah S1 itu sama dengan S2, dia bilang false. Karena tidak sama. Si S1 nunjuk kemana, S2 nunjuk kemana. Ini adalah 2 string yang berbeda, 2 reference yang berbeda, dan ini kenapa alasannya kita mengatakan string itu adalah reference type dan bukan primitive type. Untuk yang penasaran tentang hal ini, mungkin Anda bisa mulai baca duluan tentang yang dinamakan
ini saya tulis di chat ya, Java String Pool. Saya tidak akan bahas sekarang karena saya rasa belum krusial untuk diketahui. Kita akan bahas lebih lanjut tentang Java String Pool di kemudian hari setelah kita mengerti tentang OOP dan objek di dalam Java. Tetapi untuk yang udah kepo nih, udah penasaran banget, silakan untuk melihat lebih jauh tentang Java String Pool. Lalu ada beberapa hal tambahan untuk cara membaca string dari konsol, ya pokoknya pakai next-nya berbeda, bukan next in, tapi next saja kita bisa membaca pakai scanner. Yang terakhir ini yang mungkin agak menarik untuk Anda. Nah, selama ini memang ketika saya menunjukkan contoh, kita tuh menggunakan sistem out.println, jadi ngeprint line aja, line gitu kan. Nah, sebetulnya saya itu bisa melakukan formatting output yang saya mau berdasarkan variabel-variabel Java yang saya punya. Jadi saya juga bisa melakukan formatting untuk output ini. Jadi saya ini intinya yang saya lakukan adalah saya mendefinisikan suatu string. Di sini saya mendefinisikan suatu string yang isinya macam-macam. Jadi count is, saya tahu di sini akan diisi oleh sesuatu. D itu apa tadi? D itu adalah integer. Hati-hati ya, D itu bukan double ya. D itu adalah integer. Membingungkan sedikit memang. Jadi untuk D ini adalah placeholder. Ini adalah placeholder untuk suatu nilai double. Dan ini adalah placeholder untuk suatu nilai, integer, maaf. Dan ini adalah suatu placeholder untuk suatu nilai double ataupun float. Benar nggak F? Floating point number ya. Jadi bisa double, bisa juga float. Dan ini adalah secara menyusul, saya bilang ini ada placeholder 1, ini ada placeholder 2. Saya mau ngisi apa di placeholder 1 dan 2, ini saya harus menuliskan variabel apa yang ingin saya pakai untuk menambahkan. Ini menguntungkan kita ketika kita mau melakukan formatting untuk output maupun prompt gitu, supaya bentuknya seragam dan lebih mudah daripada plus yang banyak kan selama ini kita sering pakai plus untuk concat ya. Tetapi selain concat kita juga dapat merapihkan string yang mau di print dengan menggunakan statement printf. Nah, tentu saja sampai saat ini yang saya bahas ada 3 kelas ya tadi, ada math, ada char, karakter, dan ada string. Tentu saja contoh yang saya bahas di dalam slide kali ini non-exhaustive list. Tadi Anda lihat sendiri ya di dokumentasinya panjang, banyak banget metode-metode lain yang belum dibahas di dalam contoh kali ini. Memang belum. Jadi tolonglah biasakan diri untuk melihat dokumentasinya. Dokumentasinya inilah yang menjadi your best friend. This website Oracle API ini is your best friend ketika Anda berusaha melakukan programming Java. Saya juga sering melihat bolak-balik melihat dokumentasi ini ketika perlu membuat program. Begitu, apakah ada pertanyaan?